seperti Bahar dan Rizik ini punya sifat Fir'aun. Nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Kurang ajar. Kau yang monyet. Ada monyet saudara seenaknya ngomong. Rizik dan Bahar ini sudah bibit jadi Fir'aun. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya juga berharap Rizik itu tobat, Bahar tobat. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Diam saudara. Pakai sorban, kayak selendang, peci. Allahu Akbar ngajak berantem. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Karena perbuatan Rizik dan Bahar yang bertentangan dengan akal sehat, ya saya kritik. Justru kritik saya itu apa? Ingin supaya Bahar dan Rizik itu sadar jadi baik. Ada yang berdalih saya mengadu domba, nggak ada adu domba. Justru Anda salah, terlalu meletakkan Rizik dan Bahar itu segala-galanya. Nggak ada itu. Kalau Anda mengatakan saya mengkritik Rizik, menyebut Rizik, Bahar, Anda katakan adu domba, lah Al-Quran itu isinya kritikan, mengutuk, memberitakan Fir'aun keburukannya. Siapa lagi? Banyak kan di Al-Quran. Apa yang dikritik Al-Quran? Tentang sesuatu hal yang mengganggu orang lain, seperti Fir'aun semuanya. Tapi kalau yang Anda katakan aib itu dosa personal. Saya nggak pernah bicara dosa personal. Saya kritik dosa-dosa sosial yang berdampak ke sosial. Bahar dan Rizik itu mengganggu dosa sosial. Ini perlu dikritik. Katanya saya suruh datengin. Loh, nggak perlu datengin orang begitu. Kalau saya mau datengin orang yang baik, ini emang dia tuh niatnya makar terus. Kesalahan itu bukan sekali loh. Kalau kesalahan Rizik atau Bahar sekali, saya nggak perlu kritik. Ini kesalahan terus berseri, terus membuat makar. Lah, kalau saya datengin dia orang, ya berarti saya mengukuhkan kejahatan dia. Kalau dia mau datang saya jawab. Masa saya gini saya suruh datengin? Ya nggak bisa dong. Jadi pisahkan. Bukan saya ingin mengadu domba Habib, saya bukan. Justru saya ingin meluruskan Habib yang sesat, yang salah jalan, diagung-agungin oleh kelompoknya ini. Apa ini nggak benar? Dibilang saya sok jauh, enggak, saya nggak jagoan. Apa sih saya untungin sini? Saya cuma ingin mengkritik yang menurut saya itu semua tidak benar. Kalau misalkan Bahar itu nggak keluar YouTube-nya di luar, Rizik nggak keluar berita di luar, ya saya nggak kritik di luar. Kenapa saya menggunakan YouTube ini? Saya ingin menyampaikan, mungkin saya nggak bisa merubah Rizik, saya nggak bisa merubah Bahar. Saya cuma ingin apa? Jangan sampai orang tersesat gara-gara Rizik dan Bahar. Itu aja. Terutama orang-orang awam, perlu ada diingatkan. Kalau saya datengin di dia cuma personal, sementara ini beritanya Rizik dan Bahar sudah keluar menyesatkan orang banyak, ya nggak ada gunanya dong. Saya harus kritik dengan cara di luar juga, dengan ini YouTube. Harapan saya apa? Saya cuma ingin mengurangi, jangan sampai orang yang tersesat ikut jalannya Rizik dan Bahar itu aja. Dan kalau Bahar cuma duduk di rumah aja Rizik, ya saya nggak kritik di YouTube. Apalagi ngomong-ngomong bininya, biarin aja sudah. Tapi ini ngomong di luar, orang cium kaki, orang diajak nantang makar, ya harus dikritik. Saya sudah datengin, ya nggak mungkin dong saya datengin. Disuruh tabayun, enak aja. Gampang aja Islam. Nggak usah buka tafsir, hadis nggak perlu. Bawa madhab cinta. Kalau untuk cinta, Anda nggak usah buka Quran lagi, nggak usah buka tafsir, nggak usah apa. Lakukan, Anda sudah itu wahyu. Ini gerombolan buat makar, mau dicari pembenarannya, nggak usah pari. Nah, saya cuma ingin menyampaikan hal yang baik. Saya ingin negeri ini lebih baik, ada timbul kasih sayang, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada keluar-keluar kafir, mau menilai orang, menghakimin orang. Bukan saya aib. Kalau saya bilang aib, gini loh, aib misalnya dosa personal. Rizik pernah maling, itu saya aib. Bahar pernah memperkosa orang, itu aib. Saya nggak penting itu urusan personal. Yang saya kritik Bahar dan Rizik itu apa?
ingin merusak kehidupan kemanusiaan. Lah ini perlu dikritik. Kenapa? Beritanya sudah keluar. Saya nggak ingin merubah Rizik, mungkin Rizik nggak bisa dirubah sampai mati, bisa aja. Seperti Fir'aun, seperti Musa waktu menasihatin Fir'aun. Musa tahu Fir'aun ini nggak berubah, tapi Musa harus mencapaikan kebenarannya. Minimal besok Fir'aun nggak punya alasan, nggak ada kebenaran yang benar saya. Dan kedua apa Musa? Jangan sampai orang tersesat sama Fir'aun. Dan Fir'aun itu bukan satu. Sekarang banyak sifat-sifat Fir'aun ini terjadi. Seperti Bahar dan Rizik ini punya sifat Fir'aun. Petantang petenteng. Berapa banyak orang nasihatin nggak pernah didengar. Anda Fir'aun. Kalau Anda nggak Fir'aun, Anda harus merubah karakter Anda. Banyak orang yang nggak suka sama Anda. Nah, saya lihat Rizik dan Bahar ini sudah bibit jadi Fir'aun. Kalau Anda dia bukan Fir'aun, dia harus tawadhu. Nggak enak sama ulama NU, kok nggak dukung dia. Nggak enak kepada Habib Lutfi, kok nggak dukung gerakannya dia. Ini sifat Fir'aun ada di dia. Sudah ada hujah, dia tolak. Ada Fir'aun. Jadi bukan saya benci Habib, saya nggak bilang, saya nggak ngadu domba. Saya juga Habib, saya punya hak mengkritik seorang Habib Arab yang petantang petenteng, terus menjadi tokoh, ingin membuat negeri ini gerah gonjang ganjing, yang sok berdalil pakai baju sorban ini, kok gampang amat jadi Islam, pakai sorban, pakai selendang ini terus jadi Islam. Ya kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Nggak penting bagi saya itu pakaian, sorban, baju putih, nggak penting. Yang penting apa? Akhlaknya. Orang jadi mulia itu bukan karena pakaiannya, tapi pakaian itu jadi mulia apa? Karena perilaku orangnya. Terkadang orang yang tidak pakai baju, yang semi telanjang, tapi begitu dia menolong orang miskin, itu orang nggak lihat pakaiannya, tapi orang lihat pribadi ini orang mulia. Tapi pakai sorban, pakai selendang, peci, Allahu Akbar, ngajak berantem. Pakaian yang Anda pakai ini jadi buruk. Kenapa? Nempel di orang buruk. Jadi bukan pakaian menjadikan Anda mulia, tapi diri Anda yang menjadikan apa yang Anda pakai mulia. Yang seperti itu. Ada pernah saya lihat perempuan di Afrika memungut anak bayi yang sudah dibuang, katanya dibilang ini anak santet. Diambil oleh orang itu, bulik perempuan penuh tato, pakaian biasa, dia piara sampai hidup sampai gede. Ini Tuhan, saya nggak lihat pakaiannya, saya nggak lihat tatonya, semua tato yang di tubuhnya itu jadi indah. Kenapa? Keluar dari perilaku yang indah. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Nggak usah bertopeng. Maaf, saya tuh nggak mau pakai atribut keislaman, nggak mau iman saya tuh dikungkung dengan pakaian. Biarkan Tuhan yang menilai saya. Saya nggak butuh pakaian, nggak butuh berlagak sok ini, enggak. Nah inilah terjadi sekarang ini. Nah terus di YouTube saya itu di counter itu, saya sedih aja lihat. Saya tuh niat baik. Buat apa saya jadi tenar seperti Fir'aun iblis? Ada orang mengatakan Rizik sudah tenar top. Ya tenar dari Fir'aun. Buat apa tenar? Nggak perlu tenar. Gimana Anda tenar apa? Suka nolong orang. Contoh seperti Mother Teresa. Tenar karena apa? Menolong orang miskin, hidupnya pas-pasan. Tenar yang bagus. Tapi kalau tenar jadi Fir'aun seperti Bahar sama Rizik, ngapain siapa yang ngikut? Kan tuh contoh Fir'aun zaman Musa tuh, bukan Fir'aun tuh cuma satu yang, tapi sifat Fir'aun ini sekarang terjadi. Caranya apa? Yaitu pakai, kan Fir'aun merasa Tuhan. Sekarang Fir'aunnya merasa beriman, pakai Islam. Datang 212 tadi saya lihat pada pakai seragam sorban semuanya. Loh, kok jadi Islam jalanan? Di rumah pakai sempak, jalan biasa, kayak celana pendek. Ini munafik. Islam atribut itu. Tapi terserah Anda mau katakan saya apa. Biarkan Allah nyata saya. Saya cuma niat baik aja. Saya juga berharap Rizik itu tobat, Bahar tobat. Saya nggak ada permusuhan. Ngapain saya musuh pribadi?
Saya cuma benci kepada perilakunya. Orangnya saya baik aja. Masa kalau Rizik baik saya mau musuhin? Saya yakin kalau Rizik ini baik, Bahar baik, ya semua ini semua juga cinta kok. Jadi jangan dibikin alasan saya mau adu domba, tidak. Kritik itu mulia. Sampai dibilang apa? Kalau ada teman hanya memuji Anda, itu musuh Anda. Tapi kalau ada orang mengkritik Anda, itu saudara Anda. Jadi jangan dibilang saya benci, mau ngadu domba, enggak. Kalau saya menghinakan Bahar itu orang baik, terus saya menghina, mungkin nggak ada orang mau lihat YouTube saya. Mungkin semua. Nggak didukung orang. Jadi kritikan itu suatu hal yang baik. Ingin mengajak supaya baik. Nah saya itu yang tadi. Tolong yang merasa ini, jangan tuduh saya adu domba. Ngapain saya adu domba? Anda pikir nggak capek apa ngomong gini? Mikirin orang? Kalau saya nggak mengkirin orang, saya nggak memikirin keadaan, saya diem aja di rumah, saya biarkan ini semua keberutan terjadi, berarti saya binatang. Karena binatang itu nggak punya kebersamaan ruh. Temannya dipotong dia diem, temannya ditarik-tarik dia diem, temannya satu dizalimin dia diem. Itu binatang. Kenapa saya menitik? Karena saya bukan binatang, saya punya ruh. Kita ini cuma saudara satu ruh. Masa ada orang lain dizalimin saya diem, ada orang dilakukan seperti budak suruh cium kaki saya diem, itu saya binatang. Jadi kalau Anda kena musibah berarti Anda hidup, tapi kalau Anda pernah merasakan musibah orang, itu Anda manusia. Kalau Anda diam aja berarti Anda binatang. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin mengangkat topik tentang Islam Nusantara. Apakah itu Islami atau tidak? Untuk itu coba saya mengutip dalam satu ayat surat Ibrahim ayat 4 mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun di sini penegasan, melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Kita lihat kitab suci, kitab Tuhan yang diturunkan ada, yang kita kenal ada 3, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini sudah beda bahasa, beda budaya. Bahasa itu sesuai dengan turunnya wahyu di tempat itu. Nah, melihat Islam, Nabi diutus di Arab, menggunakan harusnya apa? Berbahasa Arab. Menggunakan apa? Budaya Arab. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi konteks bahasa dan budaya Arab itu jangan dikaitkan dengan agama. Itu bukan intinya. Itu cuma alat aja. Alat bagaimana Rasulullah untuk supaya bisa memberi penjelasan kepada umat di Arab pada saat itu, Nabi harus menggunakan bahasa Arab dan mengikuti budaya setempat. Tujuannya apa? Tidak menjadi kontradiktif atau konfrontasi yang akhirnya malah ditolak. Kalau kita lihat, bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Pakaian Arab, baju putih panjang, jenggot itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Jadi jangan dilihat cara berpakaian Rasul itu semua mau dibawa ke Indonesia. Itu tidak benar. Gaya Nabi menggunakan bahasa Arab terus mau dibawa ke Indonesia, itu tidak benar. Itu sudah bertentangan dengan surat Ibrahim ayat 4. Karena bahasa setempat itu hanya pengantar atau alat supaya diterima oleh masyarakat Arab. Jadi jangan dijadikan apa yang semua dilakukan oleh Nabi itu sunnah, tidak. Misal seperti Nabi Allah, seperti Yesus, Nabi Musa, mereka juga berbeda budaya, berbeda bahasa. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan, jangan dikaitkan agama itu, Islam itu Arab. Jadi semua yang ada di Arab kita adopsi di sini. Itu sudah menyimpang dari
ajaran Islam. Contoh, andaikan Nabi Muhammad pun juga turun di tempat yang tidak menggunakan bahasa Arab, ya dia juga menggunakan bahasa setempat. Dia akan ikut budaya itu. Nah, sekarang kita lihat Islam Nusantara, Islam di Indonesia. Indonesia ini sudah punya budaya, sudah punya bahasa sendiri. Jadi jangan mengarabkan Indonesia, jangan menggeser budaya Indonesia dengan alasan budaya Arab itu adalah syariat. Itu salah kaprah. Kalau begitu, ya semua kalau emang tuh bahasa Arab itu bahasa agama atau budaya Nabi itu syariat agama, berarti harusnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada kesamaan menggunakan bahasa Arab, berpakaian Arab. Ada yang mengatakan, ada seseorang mengatakan bahasa Arab itu ada bahasa surga. Ini sudah berbicara nggak pakai ilmu, turun-menurun salah memahami agama. Dia tidak menggunakan kitab suci Al-Quran, di mana bahasa itu alat untuk menjelaskan. Nah, konteks dengan Islam Nusantara, kita harus menjaga ini Islam Nusantara ini. Dan saya sepakat, jadi tidak harus bergaya ke Arab-Araban. Saya lihat, maaf di sini, sampai pakaian itu saran, pakaian putih panjang. Ini bukan pakaian Islam. Karena sebelum Nabi juga pakai pakaian putih panjang, jenggot. Nah, untuk kita di Indonesia, kita hargai ini budaya leluhur. Jangan digeser gara-gara agama. Islamlah sesuai dengan budaya dan bahasa Indonesia, bahasa sini. Tidak ada masalah Anda membaca Al-Quran dengan gaya bahasa Jawa, nggak ada masalah. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu apa? Agama ini difahami di akal, diresapi, dan dipraktekkan. Jangan berkutat di bahasa Arab. Maaf, saya lihat apa? Kalau Ustadz tuh nggak berbahasa Arab, kayak nggak Islami gitu. Saya aja, maaf, saya ini etnis Arab juga. Saya nggak menguasai bahasa Arab. Karena apa? Saya ingin menguasai bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Tidak ada kewajiban. Lah, dengan pakaian dan budaya ini, ayo kita lestarikan. Islam itu indah. Tidak ingin menggusur budaya. Jaga nih budaya leluhur. Pakai peci hitam, nggak harus bergaya Arab, nggak harus berbahasa Arab. Ngapain sih? Panjang lebar ceramah pakai bahasa Arab, nggak ada yang paham. Nah, Anda ini tujuannya apa? Membawa misi supaya dipahamin orang? Atau cuma hanya mau genit-genitan supaya saya ini kesan orang Islam, kalau nggak bahasa Arab tuh nggak Islami itu. Itu salah pemikiran. Anggaplah, kalau emang banyak kitab berbahasa Arab, Anda cerna itu kitab, Anda bicara di sini nggak usah bahasa Arab, pakai bahasa setempat. Kalau di Jawa boleh pakai bahasa Jawa, kalau di Jawa Barat boleh pakai bahasa Sunda, atau di Padang. Tujuannya apa? Supaya kaidah kitab suci ini difahami. Buat apa sih baca doa bahasa Arab semua, tapi nggak ada yang paham? Akhirnya nggak sampai ini, misi agama itu nggak sampai. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat, Anda yang sesat. Maka saya bilang, kalau Anda berbicara agama itu, ada alat ukurnya, kitab suci. Di situ bahasa hanya untuk di tempat Nabi diutus. Nabi pun juga bukan orang Arab. Nabi juga pendatang di Arab. Apakah Nabi membawa budaya leluhurnya di Arab? Tidak. Seperti Yesus juga turun, dia gunakan budaya Yahudinya. Tujuannya supaya disampaikan, supaya diterima. Jadi jangan dipaksakan lah, saya bilang. Jangan Anda mengatakan kalau Islam Nusantara itu kesannya sesat, karena di kepala Anda itu Islam Arab. Ini dibuang dulu. Biarkan di sini terjadi budaya sendiri. Seperti kata Soekarno, itu saya lihat Soekarno itu justru punya falsafah yang tinggi.
Jadilah Islam Nusantara, jangan Islam Arab. Kalau cuma Islam itu harus Arab, berarti Tuhan juga sempitlah jadi Islam ini. Jadi manfaatkan budaya. Jadi nggak perlu ada ketakutan, nggak usah mengatakan kalau nanti usaha Islam itu kita lepas dari. Justru kalau Anda itu menggunakan budaya setempat dan bahasa setempat, berarti apa? Anda ikut thariqahnya Rasulullah. Anda ikut ajaran Tuhan. Yang mana tuh bahasa itu cuma untuk di wilayah setempat aja. Bukan mengarabkan dunia, tidak. Bagaimana tentang mau berdoa? Berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, biar meresap. Jadi apa? Kalau meresap difahami, perilaku kita tuh juga bisa Islami. Apa sih cuma lomba-lomba bahasa Arab, lomba panjang-panjang supaya terkesan Islami gitu? Enggak penting. Kadang-kadang yang nggak harus nangis jadi nangis. Nanti lama-lama khawatir ada lagu Arab diaminin, diiniin semua. Jadi tetap jaga ini Islam dengan budaya setempat Nusantara. Tolonglah Anda ini yang di atas juga yang ingin menyampaikan dakwah Islam, kurangin tuh bahasa Arab dan kurangin dengan berbudaya harus Arab, enggak. Anda ceramah dengan pakaian batik, kalau perlu belangkon, itu lebih teduh. Gunakan bahasa setempat dengan gaya-gaya budaya, enggak harus ke Arab-Araban. Kalau Arab tuh suka qasidah, dia di Jawa wayangan, enggak harus qasidah-qasidahan, enggak. Di Sunda lain lagi, indah. Nanti apa? Kelihatan bahwasanya Islam itu menerima semua budaya, semua apapun. Tidak mengkungkung satu. Sebelum ada Nabi Muhammad lahir aja, ini Indonesia sudah punya leluhur. Punya nurani, punya jiwa gotong royong, punya adat. Di Cina juga ada Islam dengan budaya Cina. Jadi kalau saya katakan Islam Nusantara itu adalah Islam Muhammadi, Islam yang mengenal Rasulullah. Karena apa? Membumikan. Saya bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama, bisa Islam berkembang di sini. Dakwahnya bagus, santun. Coba kalau di sini yang pertama turun seperti Islamnya ISIS atau Islamnya Taliban, apa jadinya ini bangsa ini? Tapi saya yakin loh, aliran-aliran ekstrim ini seperti Wahabi, ISIS, Taliban nggak laku di negeri ini. Karena apa? Nurani bahasa ini baik. Islam itu terasa cuma di Indonesia. Idul Fitri terasa, Ramadan terasa, Idul Adha terasa. Di negara lain nggak ada seperti Indonesia. Ini kita jaga. Karena bangsa Indonesia punya nurani yang tinggi, punya luhur yang tinggi, jadi bisa mengelaborasi itu agama Islam menjadi indah, menjadi budaya. Ada beduk, ada ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Tergantung setempat. Jadi saya minta di sini kepada lembaga yang terkuat NU ini juga, tolonglah dijaga ini budaya Nusantara ini. Anda yang mewakili lembaga Islam yang terkuat di sini, jangan digerus oleh Islam Arab semuanya. Ada sekarang model celana cingkrang, jenggot, jidat hitam. Kalau jidat hitam itu suatu kemuliaan, suatu kelebihan, atau tanda orang itu dekat kepada Tuhan, ibadah, kok nggak ada wanita yang jidatnya hitam? Tidak ada. Terus tidak ada wanita semua yang beribadah? Anda yang salah sujud. Tidak ada cerita riwayat Nabi jidatnya hitam, tidak ada. Anda sok lebih dari Nabi. Karena apa? Islam Anda itu cuma Islam atribut. Diributkan pakaian, celana cingkrang, baju model Arab, harus ke Arab-Araban, naik kuda. Ini bukan zamannya kuda lagi. Jejus. Ngapain belajar mana? Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nabi menyarankan berkuda atau memanah untuk di zamannya. Saat ini Anda pakai kuda, ya diketawain dong. Jalannya aja sudah aspal.
memanah, ya diketawain dong. Pistol sekarang ber, Anda ngumpet di mana kena. Inilah peragakan Islam itu yang indah. Islam itu menyesuaikan zaman. Jangan dibawa Islam itu ke masa lalu terus. Kita menyesuaikan zaman. Tidak perlu takut dengan modernisasi. Selama itu masih baik, tidak menciptakan kezaliman, ya kita jalanin. Tidak semetik harus ke masa lalu terus. Lah kalau emang agama mbak masa lalu berarti apa? Agama menggoblokkan orang. Agama melawan zaman. Jadi agama itu menyesuaikan dengan perkembangan akal manusia dan zamannya. Terus Anda sekarang mau haji pakai getek. Ayo, monggo. Sampai Arab mati di tengah laut. Oh, ada pesawat toh. Jadi itu cuma mau cari perhatian supaya kesana Islami. Naik kuda mana? Nggak usah lah. Jadi saya minta, hentikan, stop. Bau-bau Arab ada di Indonesia. Bukan saya benci sama Arab. Biarin orang Arab yang pakai. Biarin budaya Arab tuh tumbuh di Arab. Kita tumbuhkan budaya Indonesia. Jangan dikit-dikit sirik. Islam Anda yang belum sampai, cuma Anda katakan sirik. Jangan Anda menghukumi sesuatu yang Anda nggak tahu. Jangan, mendingan Anda diam dulu lah. Leluhur kita ini bukan goblok. Pertahankan Islam Nusantara. Itu Islam yang sebenarnya. Dan saya minta nih juga ulama-ulama yang non-Arab ini, ya Anda jangan mengarabkan Indonesia dong. Islam itu yang penting perilakunya. Jangan lihat orang dari pakaiannya. Jangan lihat dari simbol-simbolnya, tapi lihat dari perilakunya. Bukan pakaian menjadikan Anda tuh beriman, tapi Anda yang menjadikan apa? Apa yang Anda pakai itu terlihat beriman. Jilbab tidak harus gaya Arab. Lah, kakek saya dulu ulama-ulama gede, justru sekarang nggak ada ulamanya. Nggak ada, Habib sekarang Habib ecek-ecek semua. Habib itu leluhurnya top-top. Pakai kebaya Indonesia, pakai jari. Yang dilarang itu apa? Memandang pakai seks. Pakai yang disuruh jaga di agama itu pikirannya. Membandingkan bukan itu bukan nggak melihat. Tapi apa? Kita bisa melihat tanpa ada rasa seksual. Itu yang penting. Kalau pakai jilbab, kalau Anda pakai seks juga bisa, Anda bayangin. Dulu kakek-kakek saya, ibu saya, kerudung. Nggak harus ditutup kayak Batman. Itu pakaian budaya Arab, bukan Islam aja yang pakai. Orang Nasrani di Arab juga pakai itu. Karena kondisi iklimnya memang harus begitu. Yang penting apa? Dari hati yang baik. Pakai budaya Indonesia, kebaya Indonesia, budaya kan tidak perlu. Tidak harus. Yang penting apa? Simbol. Itu pakaian itu bukan mengatakan apa Anda tuh beriman enggak. Hanya simbol untuk mencegah Anda. Lah, kalau emang kerudung ya pakai kerudung Indonesia. Dan kalau ada orang yang nggak berkerudung, nggak usah Anda urusin. Itu urusannya Tuhan loh. Nggak kafir orang nggak berkerudung kok. Yang pakai kerudung juga belum tentu benar. Dulu nggak pakai kerudung biasa-biasa aja. Setelah pakai kerudung jadi Tuhan, ngafir-ngafirin orang. Hei, enak amat kok cuma Islam pakai kerudung gitu aja. Perilaku adalah penting. Sekali lagi, pertahankan Islam Nusantara. Negeri ini bisa bersatu karena budaya. Kalau agama boleh berbeda, tapi budaya satu. Mau agama bisa ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, tetap budaya yang mengikat NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saudaraku, jamaah gaib dimanapun Anda berada, sekali lagi kami tidak akan henti-hentinya untuk berterima kasih kepada saudara-saudara jamaah gaib dimanapun Anda berada yang setia menonton channel kami awal dari sampai akhir, dan semoga manfaat untuk kita dan untuk saudara-saudaraku semuanya. Kita sudah simak videonya awal sampai akhir. Sudah banyak kiai dan ulama yang terbuka hatinya dan ikut untuk menyampaikan dan meluruskan, seperti kiai ulama yang ada di video ini. Meluruskan sejarah yang dibelokkan. Tentang polemik nasab ini, banyak kiai dan ulama dan ustadz di seluruh NKRI menyuarakan kebohongan atau doktrin-doktrin yang menyesatkan
dari kelompok-kelompok yang mengaku cucu Kanjeng Nabi. Polemik nasab yang tiada henti karena keegoisan, keangkuhan oknum-oknum kelompok gerombolan imigran Yaman yang selama ini mendoktrin atau menghipnotis saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyampaikan, untuk meluruskan ajaran Islam yang sebenarnya. Kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan, kita bisa meninggalkan apa yang dilarang. Kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Kita mengikuti apa yang diperintahkan. Nasab yang selama ini mereka sampaikan bahwa kelompok-kelompok mereka adalah cucu Kanjeng Nabi. Tetapi adab, akhlak mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Mereka hanya mengaku-ngaku. Mereka hanya mengklaim bahwa dirinya orang yang paling alim. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selama ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana akhlak dan adab, karena mereka mengaku orang yang paling mulia, orang yang paling alim. Tetapi faktanya mereka hanya bercerita dongeng tentang leluhur mereka dan mengagung-agungkan kelompok mereka. Sama goib, dimanapun Anda berada, kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang selama ini kita lihat. Banyaknya mukibin yang membela mati-matian seorang yang mengaku cucu Kanjeng Nabi. Semoga banyak saudara kita yang tersadar, banyak saudara kita yang kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selama ini mereka terjerumus dalam lingkaran kelompok-kelompok kabib-kabib doboli dari Hadrol Maut. Saudaraku jamaah gaib dimanapun Anda berada, terima kasih. Semoga kita semuanya dibuka mata dan telinga kita. Apa yang selama kita lihat dan kita dengar, orang-orang yang ahli dongeng, ahli gedabrusi, bahwa mereka adalah bukan cucu Kanjeng Nabi. Mereka hanya mengaku-ngaku dan ingin mencari pundi-pundi beras, pundi-pundi rupiah dengan berdalih mengaku cucu Kanjeng Nabi, membohongi, membodohi umat yang ada di Indonesia. Semoga kita semua tersadarkan dan kita semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik. Terima kasih saudaraku semuanya. Bila mana ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili segenap admin, mohon maaf yang tak terhingga. Sampai bertemu di video berikutnya. Ojo lali moco sholawat biar tidak konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.